Halo Prof, selamat sore Prof. Baik, karena pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dan dalam kondisi yang terbaik. Selamat datang untuk pemateri kita, Prof. Agus. Selamat sore, Prof. Suaranya masih tidak terdengar, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Prof ya. Insya Allah. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ayahanda kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan pembacaan tilawah terlebih dahulu. Kepada Mas Iwan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Iwan. Semoga apa yang dibacakan menjadi rahmat bagi kita semua dan menjadi barokah pada sore hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah hadir di dalam kegiatan Kalam Himpas Kalam, yaitu kenal Islam lebih dalam, dengan tema pada sore hari ini yaitu menjadi ilmuwan bertakwa. Nah, sebelum kita ke pemateri, sedikit ingin saya sampaikan menurut salah satu ustadz dari Kabupaten Mokomogo yang mengatakan makna dari takwa itu sendiri ada 4. Salah satunya adalah tawadu. Nah, sikap tawadu ini sikap rendah hati yang selalu ditanamkan ke dalam diri manusia agar manusia sadar bahwasanya
tidak ada yang lebih tinggi selain Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu sama di sisi Allah. Nah, menurut salah satu firman Allah yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa di sisinya. Nah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ayahanda kita. Izin ya, Prof ya, saya panggil Ayahanda, Prof. Sebelum ke beliau, pemateri kita yang bernama Profesor Dr. Hewan Agus Setyayono, MS, VSD, APET, dosen Departemen Kedokteran Hewan IPB University. Beliau pakar patologi, S1 dulu di FKH IPB tahun 1987 ya, Prof ya. S2-nya di Sains Veteriner IPB 1992. S3 di Jepang di Gifu University 2001. Nah, itu sedikit perjalanan akademik Ayahanda kita. Nah, kenapa saya panggil Ayahanda, Prof? Karena saya ketika cari informasi, ternyata Prof sudah belajar duluan di perguruan tinggi sebelum saya lahir. Makanya, wah ini ayah saya ini. Saya bilang seperti itu tadi, Prof. Nah, baik, itulah sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya, waktu dan layar kami persilakan kepada Ayahanda Prof. Dr. Hewan Agus Setyayono. Kepada beliau dipersilakan. Hai, syukron. Johan ya, siapa Johan ya? Iya, Prof. Johan, Afwan kalau baru kenal dan memang juga baru tahu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, apakah jelas suara saya? Jelas, Prof. Jelas ya. Saya langsung saja share materi biar nanti sekaligus mungkin sebetulnya ada tadi sedikit koreksi ya, nama ada sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Mohon maaf, Prof. Keselip sedikit, dan saya juga mohon maaf nih belum sempat memberi info awal lah ya, kira-kira biasanya kan informasi dasar, sekedar informasi seperti riwayat hidup singkat begitu. Ya nggak apa-apa nanti sekalian di awal ini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara ikhwah fillah rahimakumullah, barangkali saya mungkin menyebutnya saudara saja ya. Saudara dalam arti bukan Anda, tapi saudara sebagai muslim ya. Pertama-tama tentunya kita tidak pernah putus ya bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Besar ya, yang telah memberikan kesempatan ya kita masih bisa bernafas, menghirup udara segar, hingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk insya Allah kita bersama-sama mencoba bermuhasabah lah kira-kira begitu ya, mencoba mengkaji sedikit-sedikit ilmu Allah yang demikian luas, ilmu Allah yang tidak bisa dijangkau tentunya oleh manusia, sebatas umur pun nggak akan mungkin ya, begitu luasnya ilmu Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ya, kita harapkan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah SAW, keluarganya, ya, pada kerabatnya, ya, kemudian juga pada pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi tema yang disampaikan oleh Ukhti Aini ya. Maaf kalau saya salah sebut juga ya.
Jadi 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, 3 minggu yang lalu, itu ada siapa yang menghubungi saya untuk menyampaikan materi. Waktu itu masih dalam suasana Syawal ya. Jadi, nah, afwan sekali waktu itu memang kebetulan masih padat jadwal, beberapa kegiatan itu saya nggak bisa kontrol sehingga saya tidak bisa memberikan janji waktu itu untuk menyampaikan materinya, meskipun sebelumnya ada hari libur lupa saya. Meskipun temanya sebenarnya update juga ya, kontemporer terkait dengan bagaimana kita menjaga keistiqomahan ya, ibadah-ibadah yang sudah dijalankan selama bulan Ramadan ya. Tentunya kita tahu ibadah di bulan Ramadan itu tidak ansih semata saum ya. Banyak amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita jalankan ya. 24 jam ya, selama termasuk tidur pun juga dihitung kan gitu ya. Nah, tapi insya Allah di kesempatan yang nanti bisa kita akan berinteraksi lagi atau bersilaturahmi lagi. Nah, pada kesempatan yang berikut ini kemudian alhamdulillah saya lowong ya Jumat sore hari ini, dan tema yang disampaikan adalah ilmuwan bertakwa, atau kurang lebih seperti inilah namanya, kira-kira menjadi ilmuwan bertakwa. Nah, dalam konteks di Islam itu disebutnya ulul albab. Ya. Nah, nama saya itu ada koreksi tadi ya. Jadi Agustiono nama saya, dan mungkin saya tambahkan sedikit saja untuk sekedar perkenalan ya. Kemudian setelah nama ini ya tentunya saya sudah berkeluarga. Tadi kalau Johan menyebutnya tahun sekian-sekian belum lahir malahan ya. Ya. Jadi mungkin ya bisa dimengerti karena saya tahun 82 sudah menjadi mahasiswa di sini. Tahun 82 ya. Johan tahun berapa lahir? Johan lahir tahun berapa? Ya, Prof. Saya 96, Prof. 96, alhamdulillah ya, 96. Ya, itu 96 saya pas sudah di Jepang gitu. Sudah di Jepang 96 ya, ini kemudian Anda lahir ya, persis. Ya wajar ya kalau kemudian dari sisi rentang usia tentunya bisa dihitung sendiri ya, terpautnya ya. Nah, ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di antara antum semua untuk saling kita bertukar inilah ya, pengetahuan ya, informasi, ataupun ya tentunya dalam koridor keimanan ya, keimanan. Nah, di sini ada Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana IPB, betul ya, Himpas ya? Betul, Prof. Panjangannya ya, baik. Nah, saya sudah berkeluarga, ada anak 4 ya, tinggal di Bogor tentunya ya. Lalu saya betul sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan yang sekarang menjadi sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Nah, kemudian tadi tentang riwayat pendidikan ya, betul sekali ya, dari S1, S2-nya di IPB juga, kemudian S3-nya baru di Jepang. Nah, ini nanti beberapa hal contoh ataupun pengalaman yang bisa saya share nanti adalah apa yang saya dapatkan selama kurang lebih saya 7 tahun ya di Jepang ya. Totalnya 7 tahun. Itu banyak hal nanti di belakang akan saya sampaikan ya, mengait dengan tema yang sekarang ini, kaitannya dengan ilmuwan. Nah, kemudian saya dilahirkan, tentunya lihat namanya pasti orang Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Barat mungkin bukan Stiono, Stiana mungkin ya. Dan memang ada Agustiana. Ada yang dari Fakultas Peternakan? Ada Fakultas Peternakan, ada tuh Dr. Agustiana ada. Dan kita pernah bareng-bareng di Supermaru jadi panitia. Jadi ada Agustiono, ada Agustiana, lengkap ya. Ini nama umum memang ya. Kalau Anda buka di Google Agustiono, namanya luar biasa banyak banget. Ya, sampai jadi bercandaan waktu itu untuk yang namanya Agus, ada makan bakso gratis di Kediri gitu ya. Waduh. Agus. Ya ini ya, bercanda supaya suasananya kita santai, tapi kemudian ada hal yang memang insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk kita saling sharing. Ya, jadi
di sini menjadi dasar atau landasan ya. Dasar atau landasan bagi apa yang disebut ulul albab tadi di dalam Al-Qur'an. Allah sudah menorehkan di sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang saya kasih highlight kuning ini adalah ulul albab. Orang-orang yang berakal. Ya, ini Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Nah, ini menyambung dengan 191 ini bawahnya, lanjutannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini yang sering kita baca kalau ini doa di belakang ini ya. Nah, siapa tuh orang-orang yang berakal? Ini lanjutannya di surat Ali Imran 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ya. Yadhkurunallaha qiyaman. Jadi mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ya. Wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan ya. Wa yatafakkarun ya, tentang penciptaan langit dan bumi ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Samawat itu tentang langit dan bumi, wal ard dan bumi ya. Kemudian berdoa. Ini, Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ini dua surat ini yang menjadi dasar ya, terkait dengan tentunya sekarang antum semua yang sedang juga berproses ya, pendidikan ya, pasca sarjana, apakah itu S2 atau S3 ya, berbeda jenjang tapi sama dalam posisi kaitannya sekarang ada di posisi sebagai orang-orang yang sedang mengasah akalnya, sedang mengasah pikirnya. Nah, kalau melihat kata ilmuwan, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia yang saya lihat. Ya. Jadi apa itu definisinya? Simpel sekali ya. Hanya orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai sesuatu ilmu. Jadi ini garis bawahnya adalah ahli atau yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Gampang kan berarti ingat. Itu ilmuwan ya. Ini juga sudah anak SD juga tahu. Ilmuwan oh ya orang yang ahli lah. Gitu. Atau orang yang tahu tentang teori, tentang pengetahuan, definisi apa-apa gitu dan seterusnya. Nah sementara di Islam sendiri beda ya. Beda ilmuwan, beda ulul albab. Tentunya ilmuwannya masuk ya. Nah, tapi ada sesuatu yang membedakan. Apa itu? Kita lihat sekarang dalam bahasa Arab tuh ulu itu bermakna zu, yaitu memiliki. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan possessive noun ya. Possessive noun. Jadi memiliki. Ya. Sedangkan albab berasal dari kata al-lub ya. Luas sekali memang ini maknanya apa namanya itu lub ini ya kalau melihat dari terjemahan bebasnya di dalam bahasa Arab tentunya. Namun dalam hal ini nyambung ulul albab ya. Jadi zu dan al-lub yang artinya adalah otak atau pikiran ya, pemikiran atau pikiran apa namanya itu intelek ya, intelektual. Nah, dari sini albab itu mengandung arti ya pikiran yang sifatnya individual. Bukan pemikiran bersama-sama. Kalau pikiran bersama-sama itu sudah diskusi namanya. Sudah hasil musyawarah sehingga tidak ketahuan ini siapa yang punya ide, siapa yang punya apa namanya itu inisiasi. Itulah yang tidak bisa dikatakan definisinya sebagai albab. Nah, albab melekat individual. Sehingga kalau itu digabung ulul albab artinya orang yang cerdas, orang ya, bukan orang-orang dalam arti kelompok, orang yang cerdas, berakal, atau orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini pun apa namanya itu referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya referensinya. Nah, lalu apa
ya, tujuan ulul albab itu sendiri, ya. Kalau melihat dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya, di sini ayat 269, ya. Jadi esensinya adalah ulul albab ini orang-orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk senantiasa mengingat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan kepadanya. Di konteksnya meningkatkan keimanan. Berbeda dengan ilmuwan yang tadi. Kalau ilmuwan ansih ilmu, mengetahui, menguasai teori sudah selesai. Nah, kalau di sini ada predikatnya yang mengikuti. Seiring dengan semakin tahu, hasil riset menambah pengetahuan, datanya menjadi wah baru itu ya. Semakin yakin bahwa ini adalah memang ilmunya Allah gitu. Ini mohon maaf ya, saya juga agak sedikit ini nih, suara pengajian di luar. Masuk nggak, Azwan? Masuk ya? Masuk, Prof, tapi masih terdengar suara Prof. Nah, untungnya saya pakai headset. Kalau enggak, saya sendiri agak terganggu juga. Kenceng sekali di samping rumah. Oke ya, kalau masih bisa terdengar ya. Jadi predikat ini yang membedakan dengan ilmuwan ya. Ulul albab itu esensinya selain tadi ya, individu yang cemerlang, yang memiliki pemikiran jernih, ya, memiliki otak yang encer. Esensinya adalah dalam rangka mengingat, ya, kemudian itu zikrullah ya. Kemudian juga dalam rangka kitanya meningkatkan keimanan, semakin yakin, ya. Nah, di sini di surat Al-Baqarah Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadzakkaru illa ulul albab. Dia ya, Allah memberikan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia orangnya yang dikasih hikmah ini telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Jadi dia yang pertama beda dengan dia yang belakangan ya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, di sini saya mulai masuk ini contoh-contoh yang sekiranya bisa sama-sama mungkin merefresh saya sendiri dan sekaligus mungkin sharing ke antum semuanya kaitannya dengan pelajaran. Ya. Bagi ilmuwan yang tidak disertai dengan keimanan, dia akan terus merasa bahwa itu adalah karya dia. Itu adalah hasil jerih payah dia. Itu adalah upaya-upaya yang selama ini dia lakukan sementara orang lain tidak. Kan gitu. Nah, itu nanti larinya ujungnya itu semakin jauh. Ya, melenceng dan itu semakin menuju ke katakanlah kesombongan dan seterusnya, ya. Karena dia merasa itu adalah karya. Ya, nanti kita lihat di belakang. Saya kasih contoh nanti sebelum yang ini dulu ya. Oke, insya Allah. Nah, kemudian ini ada beberapa pengertian yang bisa kita lihat. Apa itu ulul albab? Ini Abudin Nata mendefinisikan ulul albab adalah orang yang melakukan dua hal, yaitu tazakkur, nah ini ya, mengingat Allah atau zikir, ya, karena kaitannya dengan tadi keimanan. Kemudian tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita teliti, apa yang sedang kita katakanlah observasi, itu ciptaan Allah kan? Kita wah seperti ini. Alhamdulillah, anak ketika mendapat kesempatan ya seperti antum semua sama ya S2 maupun S3-nya, itu mencoba sedikit-sedikit itu merasakan sesuatu yang serba, kok begini ternyata, kok begini. Ada sesuatu yang, ini nggak mungkin, ini manusia sudah sampai mengatur ya, katakanlah, anak itu risetnya kan di medis ya, riset tentang penyakit. Jadi untuk yang waktu itu mengambil S3 itu adalah riset penyakit infeksius pada hewan, pada ayam. Kemudian ketika selesai berkesempatan ngambil postdoc, penyakitnya tidak hanya infeksius tapi zoonosis. Jadi penyakit yang bisa menular ke manusia. Nah ini yang kebetulan riset atau yang melakukan penelitian itu adalah di subjeknya, di agennya, agen patogennya atau mikroba.
Bukan objeknya. Objeknya kan berarti manusianya kalau seandainya itu zoonosis ya. Tapi di agennya. Luar biasa ya. Baru satu patogen, baru satu mikroba, baru tahapan awal-awal saja kita tahu, ibarat itu kalau sesuatu katakan buah itu baru kulitnya saja sudah menyerah ya. Dalam arti nyerah gini, 2 tahun saja waktu itu postdoc 2 tahun nggak banyak yang bisa terungkap ya, menyisakan banyak pertanyaan ya. Nah ini jadi stadium tazakur, kalau saya katakan stadium ini adalah zikirnya, mengingat Allahnya, kemudian tafakur, memikirkan ciptaan ya. Nah kemudian yang lain di sini Ibnu Katsir ya, di dalam tafsirnya menyebutkan ulul albab adalah akal yang sempurna dan bersih ya, sempurna dan bersih, yang dengannya dapat diketemukan berbagai keistimewaan dan keagungan. Nah ini siapa nih? Keistimewaan dan keagungan siapa nih? Ya, tentunya yang Maha Pencipta ya, mengenai sesuatu ya, bukan seperti orang-orang yang buta dan bisu yang tidak dapat berpikir. Nah ini yang belakangan ini adalah kalimat kaitannya dengan kalau yang tidak disertai dengan keimanan ya, jadi masih ya menutup mata maupun telinga soal begitu ya, bahwa ini adalah memang karya manusia. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ini ilmuwan Indonesia ini beliau A.M. Sarfuddin ini saya lupa tahun berapa beliau menjabat sebagai rektor UIK ya, Universitas Ibnu Khaldun di Bogor ya. Juga waktu itu beliau juga sebagai dosen, salah seorang dosen TPAI ya, senior waktu itu. Alhamdulillah anak sempat diajar oleh beliau. Nah beliau menyebut ulul albab adalah intelektual muslim yang tangguh, yang tidak hanya memiliki ketajaman analisis objektif tetapi juga subjektif. Nah, 2 arah ya. Jadi analisisnya itu pada objeknya, satu arahnya lagi pada subjeknya. Objek itu bisa berbagai macam media dan sebagainya. Subjek sesuatu yang kita sengaja introduksikan atau intervensikan. Nah ini menarik ya, dari berbagai perspektif ulul albab itu dicoba diterjemahkan atau dinarasikan. Ya, yang disampaikan oleh Prof. Saifuddin ya, A.M. Saifuddin ini lebih pas lagi kalau gitu dikembalikan ke kita, ke antum semua sekarang. Ketika sekarang sedang menjalani pendidikan di pasca sarjana. Ya. Jadi analisisnya di objeknya, ketika misalnya mau penelitian tentang apa ya, pengaruh apa terhadap tanaman atau terhadap satwa atau terhadap ikan atau apalagi atau treatment di masyarakat kaitannya dengan misalnya analisis ekonomi. Ya, itu objeknya masyarakat ya. Tapi kemudian subjeknya apa yang mau diintervensikan, yang menjadi sesuatunya itu yang dikiranya nanti akan memberikan pengaruh. Nah, ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya apa yang ini menjadi pemikiran para pendahulu kita ya. Nah, sehingga kemudian kita mencoba memandang atau melihat ulul albab secara komprehensif. Jadi yang disebut ulul albab adalah orang yang sadar akan ruang dan waktu. Nah, ini di sini sudah menunjukkan satu titik di mana itu orang itu sangat menghargai ruang dan waktu. Jadi dia tidak akan mau berlama-lama, tidak akan mau menunggu. Ini kayaknya nggak bisa, itu ini ya konteksnya di sini. Jadi artinya mereka ini adalah orang yang mampu mengadakan inovasi serta eksplorasi. Ini terkait dengan ruang dan waktu tadi. Inovasi itu adalah karya pengembangan dari kreasi. Kalau kreasi itu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau inovasi itu dari yang sudah ada kemudian dikembangkan. Oleh karena itu inovasi bisa banyak. Kreasi mungkin 1-2. Inovasi bisa banyak. Nah, eksplorasi nanti ujungnya kreasi sebetulnya ini. Ini lebih awal lagi ya. Konteksnya eksplorasi itu kita melakukan mengkaji secara umum, general, apa-apa dan sebagainya itu potensinya seperti apa, kelemahannya apa, dan itu eksplorasi. Dari sana kemudian kita bisa mengkreasi apa. Kemudian itu jadi karya, menjadi sesuatu, menjadi data, lalu peneliti berikutnya atau siapapun berikutnya yang akan mengikuti sesuai dengan
topik atau tema itu, lalu mengembangkan, jadilah inovasi. Ya, ya. Nah, jadi pengertian ruang dan waktu ini adalah tadi ya, inovasi mampu menduniakan ruang dan waktu ininya. Kemudian, tetap konsisten terhadap Allah dengan sikap hidup mereka yang berkesadaran zikir terhadap Allah SWT. Di sini maknanya ada tawadu. Tawadu. Ya, tawadu itu artinya ya rendah hati ya, bukan rendah diri. Ya, beda lagi. Kalau rendah diri itu minder, ya. Kecil ya. Tapi kalau rendah hati itu besar, sebetulnya punya kemampuan, memiliki kapasitas, tapi seperti mudahnya dilihat seperti ilmu padi. Nah, ini yang agak sedikit berbeda dengan era sekarang yang sudah sekarang ilmu padi nggak kepake itu. Maksudnya, kalau masih dipakai prinsip ilmu padi, orang nggak akan ada yang mengenal, ya. Orang nggak akan tahu bahwa seseorang atau Anda atau Antum punya kemampuan. Nah, memang ini eranya berubah ini sekarang. Berubah dengan kaidah-kaidah yang dulu namanya ilmuwan itu harus tawadu, rendah hati, ilmu padi, ya. Kemudian apa ya, tidak sombong, tidak pamer. Saya bisa ini, saya bisa itu, bukan begitu. Tapi sekarang ini ya entah kenapa ya, saya juga ini mungkin nanti menjadi silahkan didiskusikan. Sekarang ini justru jangan begitu. Sekarang kalau Anda tidak mampu publikasikan tulisan, tidak tunjukkan kemampuan, siapa yang akan tahu? Sepertinya di satu sisi benar juga ya. Sepertinya. Artinya memang dituntut bahwa mau tidak mau kita memang harus menunjukkan. Saya rasa mungkin kalau konteksnya seperti misalnya karya ilmiah, jurnal ilmiah, itu memang sesuatu yang harus ya. Nah, namun kan tidak semua itu kemampuan itu bisa ditunjukkan dengan publikasi. Kalau skill kan nggak bisa, ya. Kalau kemudian kemampuan yang sifatnya ya katakanlah operasional ya, bahwa ini bisa, ini mahir, ini itu kan nggak bisa dengan jurnal. Jurnal itu kan adalah hanya karya yang karena kemudian ada data yang sifatnya baru ya, kemudian itu memiliki nilai ilmiah yang tinggi, baru itu jurnal. Tapi mungkin saya rasa ini adalah bersamaan ya, antara jurnal kerjaan lab dengan aktivitas kiprah kita di masyarakat. Yaitu harusnya memang selaras. Gitu. Nah, kemudian pemahaman yang lainnya secara komprehensif, ulul albab juga bisa dimaknai memiliki ketajaman intuisi seorang itu dan intelektual ya dalam berhadapan dengan dunianya. Nah ini, antum mungkin tidak akan sama kan di antara antum semuanya. Ada yang dari pertanian, ada yang dari kehutanan, ada dari peternakan, ada dari ekonomi, ya kan? Nah ini harus dimainkan ini intuisi dan intelektualnya dalam arti diasah terus. Kalau orang bilang bahasanya yang mudah itu dulu saya ketika kumpul-kumpul ya dengan teman-teman sesama ya. Ketika kemudian ternyata kita berbeda bidang ilmu yang kita kaji masing-masingnya, itu berarti suatu hasanah, suatu kekayaan alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita harus mampu, nah ini ya, menjaga gawang masing-masing. Kalau itu ibaratnya main bola. Ya. Karena apa? Ya, karena mereka masing-masing kita itu memiliki potensi yang sangat langka. Ini hikmah dari Allah SWT. Misal ya, semisal nih, ini ada yang dari FKH enggak? Ya, kalau ada atau kalau nggak ada, tapi nggak apa-apa saya cerita. Sekarang yang lagi ramai adalah PMK. Sementara masyarakat atau Muslim ya, masyarakat Islam Muslim secara umum dalam 3 atau 4 minggu ya ke depannya, kira-kira ya sebulan lagi itu akan ada Idul Adha kan, pemotongan hewan kurban. Dan singkatnya dengan hewan kurban yang dipotong misalnya adalah ruminansia, sapi, domba, kambing. PMK ini menyerang hewan-hewan itu. Nah, ini jadi peran ulil albab di sini. Ini siapa yang bertanggung jawab? Dalam konteks sekarang ini, beda COVID ya. COVID mungkin teman-teman dari kedokteran. Karena apa? Targetnya di manusia. Kalau ini di hewan, jadi siapa yang harus menjaga gawangnya itu supaya nggak kebobolan? Ya dokter hewan. Harus di situ, jangan sampai harus tahu bagaimana kalau masyarakat bertanya,
Dokter hewan harus bisa menjelaskan, menjawab, bagaimana mengarahkan, kemudian bagaimana mendiagnosa, dan seterusnya. Ini di sini. Nah, jadi kan ini sudah masuk ke kiprah ya, tidak semata tulisan dalam akidah. Nah, kemudian ini seorang ulul albab juga mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar banyak dan berpikir mendalam. Nah, kalau di sini memang masing-masing ya. Kalau orang bilangnya apa namanya itu, nggak bukan posesif, tapi istilahnya bahasa sekarang apa sih? Kalau nggak apa sih? Kok saya lupa istilahnya sering dipakai sama anak-anak gaul sekarang, bahasa gaul. Ada yang ingat nggak? Istilah yang digunakan bukan tune in ya, apa ya? Jadi berpikir mendalam itu artinya bahwa ya kita serius, memang itu bidang kita dan kita merasa bertanggung jawab. Ya, jadi ya saya di situ memang gitu loh. Nah, ini apa namanya itu makna lain dari kemudian nanti ujungnya adalah bagaimana wise itu bisa muncul dari seseorang. Nah, ini apa? Kita lihat ya terjemahan ini, atau kira-kira apa namanya itu yang didefinisikan oleh apa namanya secara umum ya, bahwa mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar banyak dan berpikir mendalam, mencari pengertian yang paling hakiki atau inti yang hanya dilakukan apabila seseorang itu berpikir secara radikal ke arah sana. Ini prinsip. Nah, dari sini kemudian akan muncul nanti wise. Oh, enggak begitu. Meskipun orang bilangnya harus ini, enggak. Kenapa? Karena yang saya tahu setelah sekian banyak saya geluti, begini. Nah, itu. Ya. Nah, jadi tidak sederhana definisi ulul albab. Esensinya adalah tadi meningkatkan keimanan. Namun, secara umum definisi ulul albab sama dengan ilmuwan, orang yang memiliki pengetahuan, ya, yang memiliki ilmu tentunya, ya, yang terus diasah. Nah, sekarang kalau kita lihat sejarah ilmuwan Muslim, ya, ini saya coba cari di internet dari beberapa catatan yang ada, mulai dari Ibnu Sina, gitu ya. Ini adalah bidang pengobatan. Dulu dibilangnya pengobatan, bukan dokter ya, tabib lah ya, Avicenna ya. Ya, kalau sekarang sebetulnya kedokteran. Ini beliau dilahirkan pada tahun 980 Masehi. Artinya apa? Kalau lihat yang saya kuning-kuning ini ya, ini kan tahun-tahun lahirnya ya. Nah, ini rata-rata itu di bawah 1000 ya, 1000 Masehi. Ini Al-Farabi, filsuf ya. Ini di Timur Tengah, ya, Turki, ya. Kemudian Al-Khawarizmi ya, ini ahli matematika. Ibnu Khaldun, sosiolog dan ekonom. Imam Ghazali, filsuf dan tasawuf ya. Kita sering ya dengar ya Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya itu ya. Orang Iran beliau ini. Itu dilahirkan tahun 1058 Masehi. Kemudian astronom dan trigonometri ini, Al-Battani. Al-Kindi ini filsuf juga, ya. Lalu Ibnu Al-Nafis ini fisiolog, ya, fisiologis, ya. Ini tahun 1200, ini agak ke belakang, ya. Nah, yang lainnya kemudian Al-Asmail ini zoologi botani, kemudian Al-Zahrawi ini sudah kedokteran juga ya, ahli bedah, fisikawan. Banyak ya. Ini hanya beberapa dari yang kebetulan saya bisa ambil. Ini semuanya adalah ilmuwan Muslim sehingga kita bisa katakan beliau-beliau inilah ulul albab. Ya, contoh. Jadi kalau nanti antum pengen belajar tentang siapa-siapa mereka, menurut Anda bagus, karena mempelajari sejarah dari ulul albab itu tentunya akan memberikan dorongan semestinya ke kita bahwa orang yang dilahirkan di bawah tahun 1000 Masehi aja seperti itu. Tadi kan Azwan lahir tahun 1996 Masehi itu, artinya abad 20. Ini yang paling muda aja kalau dari sisi yang semuanya dibandingkan Ibnu Al-Nafis ya. Ini abad 13. Ya kan? Dan yang lainnya lagi ada Ar-Razi di kedokteran ya, Ibnu Haytham juga ya. Kemudian Najabir Al-Hayyan. Nah, sementara coba kita bandingkan atau kita lihat ilmuwan barat.
Semisal nih Robert Koch, Jerman, lahir tahun 1843. Penemu tuberkulosis. Ini kedokteran lah ya. Ini sudah abad 19 ini. Ya, kemudian Michael Faraday, ya, ini tahun 1791, abad 18, penemu listrik. Lalu Einstein, ini abad 19 juga kan, Jerman, teori relativitas. Lalu Rudolf Diesel, ya, Prancis, ini abad 19. Ini kebanyakan abad 19. Ini 19 juga ini apa? Alexander Fleming, Edward Jenner, ini kedokteran ya, vaksin cacar. Ini kebetulan anak banyak bisa merekod karena ini banyak bidang biologi dan kedokterannya yang close related dengan bidang anak di sini. Ya. Nah, ngomong-ngomong atau terkait dengan pandemi yang kemarin, pandemi apa namanya itu COVID ya, COVID-19 itu kan penyebabnya coronavirus. Nah, kita tahu salah satunya ini flu Spanyol. Flu Spanyol itu ada di awal abad 20. Tahun 1918. Kematian saat itu dicatat, ada catatannya, seluruh dunia hampir sekitar 30 juta. Antum tahu untuk COVID-19 berapa? Sampai 5 juta? Nggak nyampe. Sedunia ya. Ini kematian hingga 30 juta. Apa makna dari ini? Antibiotik itu lambat berkembangnya, ataupun obat-obat antiviral itu baru abad 21 ke sini. Ini antibiotik ditemukan tahun 1953 ya oleh Alexander Fleming. Ini Alexander Fleming lahir tahun 1881, memang abad 19. Ya, tapi dia nemu antibiotiknya abad 20. Ya, sudah belakangan ketimbang kasus flu Spanyol. Flu Spanyol itu awal. Nah, padahal kalau kembali ke sini, wah luar biasa. Tapi ini ditumpuk di museum kebanyakan. Namun beberapa itu yang bidang kedokteran mereka merefer semua gurunya. Gurunya itu adalah apa ilmuwan Muslim, ulul albab, ya kan? Cuman nggak mungkin saya ceritakan semuanya di sini, habis waktunya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari ini bahwa ilmuwan Muslim itu sudah mendahului ketimbang ilmuwan Barat. Ilmu kedokteran, matematika, ya, ekonomi, astronomi, hampir semua ilmu. Ini cuma satu saja yang menonjol. Ilmu Sina bukan hanya kedokteran, yang lain-lain juga dia punya kemampuan. Ya, ini cuma yang menonjolnya saja, tapi yang masing-masingnya juga punya catatan apa menulis buku dan sebagainya banyak ya bidangnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ilmuwan Barat ini orientasinya tentunya sudah seperti yang tadi Anda sampaikan. Dia tidak diiringi oleh keimanan, ya. Ilmu is ilmu, science is science, ya. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan Maha Pencipta, nggak ada. Nah, kemudian kita sekarang melihat ke Al-Quran yang mengekspos di sini bahwa orang-orang yang beriman, ya, dan berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Ini Al-Quran ini. Menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan. Ya. Nah ini Allah memberi gelar khusus bagi mereka yang memiliki kedudukan ini, ya, yang tentunya mampu mendayagunakan anugerah Allah SWT, berupaya, ya, potensi akalnya maupun kolbu dan nafsunya untuk digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan tentunya apa namanya itu ajaran agama, ya, Islam di sini ya. Dipanggilnya ulul albab. Nah, yang di bawah ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menafikan potensi yang ini adalah antagonisnya. Potensi yang dianugerahkannya, anugerah maksudnya adalah Rahman ya, pemberiannya ya dari Allah itu kepada manusia agar tidak menjadi tergiur sebetulnya dan terpesona oleh hasil dirinya sendiri seolah-olah pengampuannya sendiri. Nah, sehingga apa? Keterpesonaan itu membuat dirinya menjadi hamba dunia, takabur, ya, karena kecintaan yang berlebihan pada dunia. Ini Anda kasih contoh. Rasanya di dunia Barat hampir sama ya. Mereka berpikir kerja, karya, semua itu adalah tergantung kita, kan gitu. Kata mereka, tergantung kita itu siapa manusia. Kita nggak kerja, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak bekerja keras, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kita diem, ya sudah nggak jadi apa-apa. Nah, bahaya ini. Ya,
ketika kemudian tidak diiringi dengan keimanan. Saya ambil contoh saja ketika saya selama di Jepang, saya kan tinggal di masyarakat ya, tidak bisa selamanya di apa namanya itu di mes atau di asrama, nggak boleh, ya. Maksimal cuma setahun di asrama itu. Nah, ketika di masyarakat bergabung dengan petani ya, dengan apa namanya itu masyarakat luas ya, maksudnya masyarakat umum. Ternyata ketika dengan petani ngobrol-ngobrol, mereka bilang itu untuk misalnya petani padi, petani buah, apa namanya itu mulai dari stroberi, anggur, melon, semangka banyak. Itu mereka bilangnya membuat. Jadi membuat mereka itu. Jadi padi, buah-buahan itu buatan mereka. Jadi bukan sekedar meneruskan bahwa memang sudah ada bibitnya, lalu ditanam, dia tinggal merawat, memberikan pupuk ya, menyiangi dari gulmanya, tumbuh, yang menumbuhkan siapa? Allah Maha Pencipta. Enggak, mereka enggak. Itu saya yang bikin saya. Dalam kalimat pun dalam kita berdiskusi, ngobrol, mereka kalimatnya membuat. Saya membuat padi. Nah kan? Ini kan ya di masyarakat ini. Saya membuat apa namanya itu semangka. Saya membuat melon. Ya dibilang memproduksi boleh, tapi itu buatan saya. Kalau buatan saya kayak gini gitu. Buatan sana, oh iya gitu. Saya sampai mikir-mikir ya Allah. Nah, cuman itu sisi satu yang memang karena tidak diiringi dan keimanan. Di sisi lainnya ya, nilai-nilai keislamannya banyak yang dijalankan tanpa menyadari bahwa itu adalah nilai-nilai Islam. Sehingga ya, Masya Allah, kalau nilai-nilai Islam itu dijalankan, ya kita sama-sama lihat sekarang Jepang. Ya, orangnya kayak apa sih? Ya, maksud saya dari performance ya berbeda dengan orang Western yang besar ya, tinggi, putih dan sebagainya. Orang Jepang kan dengan kita sama dari sisi fisik ya. Nah, yang berbeda adalah nilai-nilai Islam yang saya tadi katakan, mulai dari disiplinnya, tidak ingin merepotkan orang lain, tidak mau mengganggu orang lain, tidak akan mengusik kalau bukan haknya. Itu luar biasa sekali. Ya, yaitu nilai-nilai itu yang kemudian kalau itu juga melekat pada masyarakat di kita, kemudian semangat kita keimanannya tinggi, waduh, jadi ya, jadi. Ya itulah yang saya lihat apa namanya itu seperti itu. Saya rasa mungkin seperti Australia, Amerika maupun Eropa sama, mereka punya pandangan bahwa beberapa yang tidak disertai dengan keimanan pasti mereka meyakin bahwa apa capaian-capaian yang ada sampai saat ini adalah hasil kerja atau apa namanya itu akibat dari kerja keras mereka sendiri semata. Ya, kalau ada kegagalan di tengah-tengah, ada yang apa namanya itu semacam ya tadi ya misalnya batal, itu mereka paling menyalahkan diri sendiri, ya, bukan karena misalnya qadarullahnya misalnya ya ada yang batal, ada yang gagal, itu akibat memang maunya rencana kita seperti ini, tapi rencana Allah kan lain. Ya. Oke ya, ini di sini nanti silakan kalau antum ada pertanyaan atau ada ingin mau dikembangkan ya, karena untuk hal-hal yang ilmuwan dalam perspektif tidak diiringi dengan keimanan tidak akan sama dengan ulul albab. Nah, di sisi lain katanya ulul albab, konteksnya ketika kemudian manusia itu, nah di sini Al-Quran surat At-Tolak, ya, Al-Quran 65 surat At-Tolak ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adallahu lahum azaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab. Ya ulil albab ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka yang durhaka terhadap perintah Allah. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepada. Nah, ini makna yang tadi yang Anda sampaikan kaitannya dengan kalau dia hanya ilmu itu adalah karya saya begitu. Nah, kemudian
ada ulul albab, ada mutakin. Apa itu? Nah, sebetulnya di sini sangat erat sekali ya, ada korelasi yang sangat kuat antara ulul albab dan ketakwaan. Yang mana sama-sama tujuannya adalah menjadikan manusia sebagai Abdullah, abdi Allah, yang selalu tunduk menghambakan diri kepada Allah SWT dengan cara menjalankan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan semua larangannya, agar benar-benar menjadi manusia yang bertakwa atau mutakin. Nah, ini konteks ayat yang di atas ini kaitannya dengan seseorang yang disebut ilmuwan, tapi kemudian melupakan bahwa itu bukan semata kemampuannya. Di sini ya, ini kan azab yang keras bagi yang durhaka. Perintahnya artinya apa? Perintahnya adalah perintah kaitannya dengan ini tadi ketakwaan. Jadi jalankan perintahnya, kemudian tinggalkan larangannya. Nah, dalam konteks ini kan dia sombong, congkak, merasa kemampuannya sendiri. Nah, kemudian kaitannya dengan apa tuh tujuan penciptaan manusia? Ini kaitannya dengan tadi ya, Abdullah tadi. Ya, Allah menciptakan manusia tujuannya ini. Mungkin antum semua sudah sangat-sangat paham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku saja. Di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Jadi selain memang manusia maupun jin itu disiapkan untuk diciptakan, maksudnya ya, itu menjadi Abdullah, abdi Allah ya, yang memang selalu beribadah ya, baik jin maupun manusia itu. Secara horizontal mereka adalah khalifatul fil ardh, penguasa bumi ya. Mereka harus siap menjalin persaudaraan, hidup bersosial, berinteraksi dengan masyarakat luas, mampu mengaplikasikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ya, sehingga ilmu yang mereka miliki tidak untuk diri sendiri, tapi di sini untuk berdakwah, dan akhirnya manusia itu menjadi makhluk yang sempurna atau insan kamil. Ya. Jadi sebagai penutup di sini barangkali buat kita semuanya, khususnya antum nih, ya, kalau memang mau menuju ke sana, ulul albab, jadi kerjakan yang kamu tulis yang kamu kerjakan. Jadi kalau kerjakan yang kamu tulis apa? Proposal. Nah, proposal itu isinya adalah rencana penelitian. Dari penelitian, riset. Dari sini keluar data, jadilah kemudian ditulis jadi paper. Antum nanti tinggal introspeksi. Risetnya udah, nulisnya lama, nggak jadi paper, DO. Ada yang gitu ada. Ada yang gemar nulis, tapi kemudian proposalnya entah kemana. Ya, akhirnya belum jadi-jadi juga proposalnya, kapan risetnya. Nulisnya seneng nulis, ya nulis doang. Ini nggak boleh dibalik ini. Nah, jadi ini silahkan sebagai penyemangat ya. Ya, saya juga sedang ingin bersemangat terus untuk bisa berbagi, meskipun riset masih jalan juga insya Allah ya. Walau alam bisawab, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, seandainya saya bisa menjawab akan saya jawab, tapi dijamin saya tidak semuanya bisa menjawab ya. karena keterbatasan insya Allah. Tapi kalau memang nanti ada kesempatan pertanyaan saya catat, akan saya cari jawabannya insya Allah. Ya. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas penyampaian materi atau bahan intelektual untuk kita sore hari inilah, mengingatkan kita kembali bahwasanya memang inti dari penciptaan kita itu hanya beribadah sebenarnya, Prof ya. Tapi jalur beribadahnya masing-masing di bidang keilmuan kita masing-masing. Alhamdulillah. Tapi yang terakhir itu bikin ingat ini proposal, Prof. Jadi semangat lagi. Alhamdulillah, terima kasih, Prof. Teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan tadi sedikit pemaparan materi. Tentunya banyak pertanyaan pasti di benak teman-teman semua. Apapun itu bisa disampaikan, bisa dijadikan bahan diskusi kita pada sore hari ini ya, Prof ya. Kalau memang kita bisa menjawab, kita dijawab. Kalau memang tidak, nanti kita cari sumber yang benarnya atau yang mampu menjawab. Baik,
saya buka sesi diskusi ataupun sesi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sesi pertama itu 3 pertanyaan. Boleh pertanyaan disampaikan di chat ya, room chat, atau bisa langsung raise hand ya, atau bisa langsung angkat tangannya. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya kira-kira? Atau mau saya panggil satu-satu? Sudah seperti ini Prof ya, moderator seminar ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Santai saja ya, sore-sore. Oh, ini ada Prof di kolom chat Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait pengalaman Prof saat di Jepang. Bagaimana kiat-kiat Prof untuk tetap menjadi ilmuwan yang takwa saat berada di negeri yang minoritas Muslim ataupun Prof. Dari Silviani Nurul Karima ya. Langsung dijawab atau nunggu dulu? Boleh langsung dijawab langsung aja, Prof. Mungkin yang lain lagi mau menyiapkan pertanyaan. Ya, syukron nih pertanyaannya ya, di Silviani Nurul Karima. Kalau ini insya Allah saya bisa menjawab. Ya, bisa saya coba jawab dari apa yang kami, karena saya tidak sendirian, kami atau saya pergi dengan keluarga dan teman-teman juga yang lain tentunya ada. Di sana ada Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi nomor 1, ilmuwan itu adalah kita yang perlu kita kembangkan dan kita pertahankan adalah curiosity, keingintahuan. Kalau keingintahuan kita, maaf ya, kita harus berbicara seperti halnya baterai itu, ada yang suak tahu ya, sudah mulai mau mati ya, tinggal 50% atau kuat. Nah, jadi maksud Ana adalah itu harus tetap terus stabil, kuat terus. Kita memiliki keingintahuan yang tinggi, curious yang tinggi. Kalau kita sudah lemah di situ, habis. Karena energi kita dari situ. Jadi kalau melihat tanpa harus diucapkan, tapi kita bisa menangkap, melihat beberapa, katakanlah cerita yang kurang beruntung, seandainya kemudian harus pulang, itu biasanya sudah mentok, kemudian nggak tertarik lagi. Artinya sudah hilang rasa keingintahuannya. Nah, jadi itu yang pertama harus dibangun. Ya, tidak terkecuali antum semuanya yang kemudian sekarang sedang mengikuti pendidikan pasca di IPB. Ya, Ana yakin antum tidak semuanya dari Bogor. Ya, mungkin kalau yang S1-nya atau S2-nya kalau seandainya ambil S3 itu dari IPB sudah merasakan sekian tahunnya di Bogor. Ya, ibaratnya sudah adapted. Tapi bagi yang kemudian ngambil S2 atau S3, tapi kemudian S1 dan S2-nya di luar Bogor, kan harus bekerja atau berjuang keras untuk beradaptasi kota Bogor yang macet, kemudian ketika riset, ya dengan berbagai suasana, belum dosennya. Terus terang saya katakan di sini, lebih berat ketimbang di Jepang. Ya, jadi ini pertanyaannya, yang minoritas ya, bagi minoritas Muslim, tapi kiatnya gimana? Di sana malah kiatnya nggak banyak. Karena apa? Tadi nilai-nilai Islam itu sudah berjalan, sudah ada nilai-nilai Islam. Apa itu nilai-nilai Islam? Tadi kan tidak mau mengusik, tidak mau merepotkan orang, tidak mau apalagi yang sifatnya apa ya? Apa coba yang negatif-negatif? Tidak ada. Jadi misalnya Ukti riset nih, ya pagi masuk, siang, sore, malam nggak selesai, dan itu lazim sampai misalnya jam 10, kadang jam 11, rutin paling cepat jam 9 malam pulang sendirian dari kampus ke kosan, nggak masalah, aman-aman saja. Coba di Bogor atau di kampus lain di Indonesia, dari sisi rasa aman, nah itu ya intinya itu. Lalu apa lagi? Rasa nyaman. Nyaman tuh mulai dari suasana tempat tinggal, nyaman bagaimana masalah sandang ya, kemudian pangan juga nggak ada masalah.
Di sini ketika musim paceklik, ketika musim apa susah nyari ini, susah nyari. Jadi banyak sekali yang saya lihat, waduh, akhirnya bekerja keras. Dulunya memang sudah dari sini berangkat ke sana ke wilayah nyaman, enak. Pulang lagi pusing lagi, gitu ya. Tapi itu memang kenyataan. Jadi artinya apa? Tidak banyak upaya, kecuali memang beberapa yang mereka orang Jepang, artinya untuk kita bekerja di labnya, karena memang profesor itu bukan Muslim, sehingga kita harus sampaikan bahwa kita Muslim, kemudian punya apa namanya itu semacam kegiatan ibadah, ada sholat, kita sampaikan. Mereka sholat kayak apa, seperti apa? Kita bilang kan, seperti ini, kemudian 5 kali, wah gitu mereka kaget 5 kali. Apalagi ketika bilang subuh gitu ya, wah jam segitu udah bangun ngapain gitu Pak. Nah itu hal-hal yang begitu tuh bagi mereka cuma haha aja, tapi oh silakan ya, please, asal kerjaan selesai. Gitu. Asal kerjaan selesai. Maksudnya apa? Kita kan kerja riset, ya artinya riset kita selesai. Bagi mereka kerja gitu. Ya, tadi sampai akhirnya bilang juga bahwa ini adalah hasil saya, ini adalah karya saya, ini kerjaan saya yang buat. Kalau misalnya bikin mobil Toyota, Honda, itu jelas lah memang buatan mereka. Allah bukan membuat Toyota, yang membuat manusia. Ya kan? Tapi kalau sudah padi yang membuat juga manusia, itu baru aneh. Karena mereka begitu bilangnya memang. Ini semangka ini saya yang buat. Iya, saya kawan-kawan saya. Oh iya gitu. Kalau Daihatsu atau Honda, ini saya yang buat. Memang Honda namanya Honda kan penemunya. Ya memang buatan dia. Ya, mesin itu kemudian dirancang-rancang jadilah mesin jadi bisa jalan dan seterusnya lah gitu ya. Itu memang buatan manusia. Ya. Bukan ciptaan Allah kan, itu benda mati. Nah, jadi kaitannya dengan kiat tadi, tentunya salah satu contoh yang saya alami selama 7 tahun di sana, tidak masalah. Sepertinya di Eropa, Australia maupun mungkin beda sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak. Suasana bahwa mereka itu tidak, ya tadi ya, masalah kenyamanan, keamanan, kemudian kerja riset pun itu sangat-sangat kondusif, sehingga kita nggak stres. Apa-apa yang kita perlukan sudah ada. Dalam arti, kalau sudah mau menipis jumlah chemical consumable, itu hukumnya wajib harus beli. Maksudnya order. Jadi kita kerja nggak ada alasan. Bahannya habis, ininya nggak ada, oh kita malah dimarahin. Nah, jadi kenyamanan kan itu kan nyaman tuh. Kita kerja nyaman, akhirnya apa? Semuanya tuh loss. Kita pikirannya juga loss, sehingga apa? Enak. Dapat datanya juga nyaman. Kemudian ketika diskusi mereka juga menyadari kita misalnya sebagai mahasiswa kan nggak mungkin sama dengan mereka, ya. Diskusinya mereka ngikutin. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nanti di antara ya antum semuanya ada yang berkesempatan apa namanya itu mau studi di luar, kalau saran anak sih diambil ya, karena di luar itu yang jelas beda atmosfernya dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu secara umum sama, even itu di UI, di ITB, di Unpad, UPB sama, suasananya sama ya. Warnanya, suasana itu sama, coraknya, kegiatannya. Tapi kalau di luar itu beda. Mereka memang seperti itu ya. Oleh karena itu kalau kemudian kita lihat publikasi itu sangat mudah mereka menghasilkan ya karena budayanya budaya kerja gitu. Begitu mungkin ya. Ya Silviani mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau masih ada hal apalagi kiranya masih hubungannya dengan itu, kalau ada yang mau atau kurang penjelasan, Terima kasih Prof. Mudah-mudahan sudah terjawab Mbak Silviani, dan memang mungkin pengalaman itu bisa dirasakan ketika kita menjalankan Prof ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Silviani berkesempatan lanjut sekolah di Jepang. Amin Prof ya. Amin ya. Amin. Mungkin banyak ya, kesempatan banyak ya. Banyak. Betul. Mudah-mudahan. Baik, mungkin terima kasih Mbak Silviani. Terus kita tanyakan ke teman-teman lagi, teman-teman yang hadir pada sore hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Kalau belum ada, mungkin moderator izin bertanya nih, Prof. Oh iya, tafadhol ya.
Baik, Prof. Baik. Tadi saya Johan. menarik melihat melihat tentang antara beriman dan berilmu, Prof ya. Nah, ini yang menjadi yang menjadi persoalan penting sebenarnya di tingkat mahasiswa. Artinya tugas dengan Tuhan, hablum minallahnya tetap terlaksanakan, tapi tuntutan belajar tetap terlaksanakan. Nah, tapi kebanyakan, Prof, ini di lingkungan saya dulu, sekarang mungkin masih ada juga, Prof, kita sampai lupa ketika kita ngerjain tugas, kita ngerjain paper, proposal mungkin atau penelitian, kita kadang lupa akan tugas-tugas kita, sholat dan yang lain, Prof. Jadi menyikapi hal seperti ini, pandangannya gimana, Prof? Pandangan dari Prof? Yang sebetulnya kalau sudah gitu harus yang di nomor satu kan hablum minallahnya. Hablum minallah, Prof. Komitmen itu harus di depan. Karena kalau tidak, itu dalihnya banyak nanti. Aduh, kelewat ya. Kalau tadi sudah saya ini, tapi kok ternyata kelewat. Akan begitu nanti pembenaran itu akan datang terus saja gitu ya. Jadi kita memang dari awal sudah mencanangkan bahwa misalnya merencanakan, planning, menjadwalkan apapun kegiatan itu, apakah mau ke lapangan atau di lab, itu kita sudah punya jadwal itu. Contoh, waktu itu anak kan di lab misalnya kultur itu itu studi di dalam laboratorium yang mengembangbiakkan sel, ya kan? Nah, anak itu udah tahunya dari setelah sekian kali diulang-ulang. Mungkin awal-awalnya kita berantakan ya, artinya nabrak sholat, jadwalnya tidak tepat, jadi ya karena kita memang eksplorasi tadi sifatnya masih, ya eksplorasi. Nah, setelah kita tahu bahwa pengerjaan kultur itu butuh 2 jam, ya. Kemudian kita mau kerja mulai jam berapa? Nah, ini nanti nabrak asar nih. Oh, kalau gitu mending setelah asar, misalnya gitu. Atau sebaliknya, ini cuma sekian menit. Oh, ini pasti nanti. Jadi setelah asar sampai maghrib selesai. Jadi yang pertama dipikirkan adalah hablum minallahnya dulu. Nah, sehingga apapun yang kita kerjakan itu sudah koridornya koridor keimanan dulu. Nah, kemudian nanti ketika hablum minannas kita berinteraksi dengan teman, dengan pembimbing, lalu apapun yang kita kerjakan berupa data observasi ataupun hasilnya, itu kan sudah hablum minannas tuh. Nah, itu di situ, ternyata ada yang benar-benar ini di luar, ini kayaknya kuasa Allah. Nah, itu larinya ke hablum minallah lagi. Temuan ini, temuan itu, dan seterusnya. Nah, jadi koridornya itu. Kalau menurut Ana sih gitu. Nah, itu pengalaman yang Ana lakukan. Alhamdulillah ya memang kemanapun, karena kita kalau kemudian koridornya sudah gitu, kita kan nggak bisa tahu jadwal kegiatan, apalagi dengan kita berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini pembimbing, teman ya. Teman itu artinya kolega, dalam arti kita satu tim misalnya. Kita kalau tidak dalam koridor itu, kita sendiri akan berantakan nanti. Nah, jadi tidak lari ya dari situ. Mungkin begitu ya. Berarti lebih ke manajemen waktu lagi, Prof ya. Betul. Harus dikuatkan. Maksudnya hablum minallah yang paling utama, Prof ya. Betul. Baik, itu dikedepankan. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Ini udah ada yang angkat tangan nih, Prof. Udah 2. Mungkin kita persilakan ke Olga ya, yang tadi duluan. Waktunya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Bagaimana caranya meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita kerjakan ini bermanfaat, Prof? Awalnya saya ingin bertanya tentang bagaimana agar tetap semangat, bagaimana agar tidak berputus asa. Namun penyampaian materi dari Prof tadi benar-benar mencerahkan, seperti melihat sejarah ilmuwan di masa lalu, yang mana dengan berbagai keterbatasan bisa menghasilkan kreasi dan inovasi. Materi tersebut ya menurut saya bisa memicu semangat. Namun menurut saya namanya manusia ya, Prof ya, kadang suka meragukan diri sendiri, suka mengecilkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif seperti apa yang kita kerjakan rasanya tidak ada dampaknya, atau membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Jadi pertanyaan saya lebih ke bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam diri dan meyakinkan diri bahwa apa yang kita kerjakan ini bermanfaat. Sekian, Prof. Terima kasih sebelumnya. Baik,
Terima kasih Mbak. Mana? Boleh Mau langsung dijawab, Prof? langsung ya. Ya, ini kayaknya Mbak Olga ini dari FKH nih namanya ya. Saya lihat kok sepertinya ada nomor itunya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, baik. Ini bagaimana meyakinkan diri untuk tetap optimis ya. Oke, mungkin saya belum bisa menukilkan ayat Al-Quran, tidak ada di sana ya. Yang bermakna kira-kira bahwa kalau ekstrimnya itu kita tidak boleh putus asa. Putus asa itu nggak boleh. Itu ada itu. Cuman ini bukan itu, tapi kira-kira kalau dianalogkan ada kemiripan. Misalnya tadi melihat orang lain, peneliti lain, pendahulu sudah sampai sana. Kita tuh apa? Kita tuh siapa? Terus kita mau kerja apa yang nanti kita hasilkan, apa ya bermakna bagi apa namanya itu diri maupun bagi kemaslahatan. Saya kasih contoh ini ya, Mbak Olga ya. Jadi pembimbing saya itu namanya Profesor Katsuya Hirai. Beliau ketika waktu saya kontak waktu itu belum ada internet. Jadi saya kontak tahun 95 ya, itu belum ada internet. Saya lewat surat pos biasa. Dan ternyata di Jepang pun 95 juga baru berkembang internet. Baru loh ya, bukan sudah publish. Pertama saya ingin sampaikan masalah komunikasi. Dengan cara itu kemudian respon ada singkatnya, kemudian kenapa saya bisa tahu dengan alamat surat, beliau publikasi internasional tahun 69 tentang penyakit Gumboro. Tahun 69 sudah publikasi tentang Gumboro. Saya kontak tahun 95. Sampai sekarang Gumboro belum tuntas 100% betul-betul bisa ditanggulangi. Katanya ada terus penyakit itu. Nah, apa yang terjadi dengan si profesor saya? Kenapa sih? Coba sudah berapa tahun dari 69? Beliau tuh publisher yang pertama terkait dengan virus Gumboro itu. Sudah berapa tahun kan? Sampai tahun 96 waktu itu. Saya lupa nggak gitu berapa tahun. Apalagi sampai tahun sekarang. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu nggak ada yang loncat. Saya mendapat pelajarannya itu ketika kemudian lulus, saya dikasih bingkisan berupa cenderamata kura-kura, turtle. Coba. Sebenarnya dia nggak bilang apa-apa. Artinya apa? Kita tahu kura-kura itu nggak ada yang larinya kayak burung angsa, gitu nggak ada kan? Dia jalannya pelan, kakinya satu melangkah depan. Kemudian tengok kiri, tengok kanan, diem dulu. Kalau yakin, baru langkah lagi, satu lagi yang kiri, maju lagi. Satu terus. Ternyata itu yang saya maknai. Artinya apa? Ilmu pun demikian juga. Dari tahun 69, Gumboro sudah publish. Jadi nggak mungkin, nggak ada yang kemudian loncat. Nah, kembali lagi apa yang ditanyakan oleh Pak Oka tadi, apalah artinya saya, orang sudah sampai sana sini? Jangan. Makanya harus yakin kalau memang ini saya ada kebaruannya ini. Nah, itu ditunjang oleh apa? Referensi. Setelah baca, oh ternyata orang sudah sampai sini, menemukan ininya, orang sudah sampai sana, karena apanya, tapi yang ini belum ada nih. Nah, gitu. Tapi ini nggak terlalu menarik. Tapi baru kan. Nah, jadi melengkapi, memberikan atau membuat utuh satu objek ya. Satu objek tadi saya katakan satu objek ya, ada subjek, ada objek. Jadi Mbak Olga memberikan subjek tertentu, tapi kemudian terhadap objek ini menjadi lengkap. Objek ini sudah diotak-atik oleh banyak orang. Sudah digarap apanya, dikerjakan apanya, karakterisasi sudah ini. Apalagi gitu. Begitu nanti saya apa artinya? Nah, makanya di situ itulah tantangan, challenge-nya bagi seorang ilmuwan, apalagi kita menggali ilmu Allah, ditambah dengan keimanan. Sedikit pun, kecil pun menurut kita, tapi itu sesuatu yang orang lain belum lakukan. Tapi kok simpel amat? Ya nggak apa-apa. Tadi, contoh Gumboro itu bagi saya, bagi Ana nih, itu sangat bermakna sekali itu. Ya Allah, saya dari 69 sudah publikasi dan jurnalnya itu jurnal yang keren waktu itu ya, Poultry Disease, Avian Disease. Itu jurnal tahun 69 itu jurnal yang sudah lumayan luar biasa bagus. Sampai sekarang. Nah, jadi apa yang ingin saya garis bawahi lagi bahwa tidak ada
sesuatu yang harusnya sia-sia, kecuali kalau kita memang ya tadi tidak ada keinginan untuk membangun curiosity. Kalau mengadop metode, ada modifikasi, hasilnya berbeda, itu pun juga sudah berbeda. Ya, yang seringnya seperti itu paling mungkin, paling terjangkau mengingat situasi kondisi, sarana prasarana, kita mengadop metode si fulan yang sudah berjalan dan sudah publish, kemudian kita modifikasi. Dan tujuan modifikasi ini tentunya harus spesifik kita pikirkan. Apakah nanti lebih mudah, apakah lebih terjangkau, apakah lebih praktis, apalagi itu silahkan dipikirkan. Dan kemudian memberikan hasil. Nah, hasil ini merupakan karya dari metode improvisasi, metode tadi, modifikasi. Itu juga sudah cukup. Jadi jangan berharap, ingat ya, Honda, Toyota, Mazda, itu sudah tahun-tahun kapan itu risetnya, itu luar biasa itu. Bukan kemarin sore, bukan. Ya, sebelum Jepang itu dihancurkan, bom atom, sudah ada itu. Bahkan catatan di salah satu museum di kota sekitar waktu itu kami atau saya studi ya di daerah Nagoya di Gifu. Ada museum yang menyebutkan Jepang tuh udah bikin pesawat di abad 19. Karena mereka gurunya adalah Jerman. Udah bikin pesawat di abad 19 tahun 1800 sekian gitu, itu abad 19 kan. Udah bikin pesawat. Dengan ini makanya sebenarnya mereka dalam hal-hal yang sifatnya keilmuan, loh kok sekarang masih ada riset misalnya nanti corona nggak habis-habis. Ya memang itu Allah memberikan, nih satu aja corona nggak selesai-selesai. Ya kan? Nah ini untuk membangkitkan giroh bahwa kita terus kalau sudah punya curiosity kita teruskan, kita tingkatkan. Mudah-mudahan nanti semua pun ya antum semua termasuk Mbak Olga optimis nilai itu niatkan untuk ibadah. Nilai maksud saya data, informasi, kemudian publikasi itu diniatkan untuk tidak untuk yang lain. Gitu. Insya Allah ya. Mungkin demikian ya. Bukti Olga ya dan Ajohan. Terima kasih Prof jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih juga Mbak Olga. Alhamdulillah sudah dijawab dan insya Allah apapun yang kita kerjakan itu semuanya semata-mata mengharapkan ridho Allah ya Prof ya. Apapun itu Prof. Insya Allah, amin. Betul. Baik, tadi ada yang raise hand, tapi sudah hilang nih Prof. Mbak. Ya, saya itu Mbak Mas. Oh ya, Mbak jadi bertanya. Kalau jadi ya, silakan jadi. Mbak. Silakan Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muftia Animatul, Prof. Salam kenal. Saya ingin bertanya, menurut pandangan Prof sendiri, bagaimana mengenai pengembangan ilmu penelitian atau ilmu pengetahuan yang hukumnya syubhat, bahkan cenderung haram di agama kita, Prof. Kan banyak sekali pengembangan ilmu pengetahuan sekarang, bahkan yang haram-haram pun bisa jadi legal karena didukung adanya banyak data dari penelitian. Apabila kita ikut misalnya secara tidak langsung, Prof, di salah satu penelitian tersebut, itu menurut pandangan Anda bagaimana? Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya. Khair ya. Langsung ya, Johan ya. Ya, langsung Prof. Ya, alhamdulillah. Ini syukron ini pertanyaan dari Ukti Muftiah Alimatul ya. Ji, Prof. Ukti di bidang apa risetnya? Atau bidang ilmunya apa? Saya dari pasca panen, Prof. Pasca panen. Oke. Nah, jadi begini. Ilmu Allah itu luas, meliputi segala sesuatu semuanya. Semuanya apa? Maksudnya adalah konten dari ilmu sendiri itu terserah manusia kan? Bahwa kemudian ternyata di situ ada dalam koridor kalau itu pangan, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat kan. Sebetulnya itu adalah objeknya. Ya, objek dari apa yang menjadi diteliti. Kalau itu nggak ada pembatasan.
Halnya seperti ketika saya juga riset. Kita kan kalau dalam konteks bukan riset, kita nggak boleh membunuh makhluk tanpa tujuan yang jelas. Ya. Itu dosa kan, nggak boleh kan. Ketika riset, saya berapa ratus mencit saya bunuh, anak ayam saya bunuh. Nah itu sudah beda kan. Jadi akhirnya dengan niatan yang kita luruskan dulu, bahwa konteks membunuhnya itu sudah lewat, bukan lagi di konteks membunuh. Nah, kalau boleh saya analogkan kaitannya dengan riset yang tadi, substansinya substansi subhat. Justru tantangannya, kalau memang kebetulan kita ada di posisi itu, dalam keadaan kita memang mau nggak mau harus riset itu malah suatu tantangan yang luar biasa. Kalau tidak kita, siapa yang mau melakukan penelitian bahwa ini nggak boleh karena begini, nah gitu. Dalam Islam, secara syar'i, bahwa misalnya ya, kalau yang sudah clear kan misalnya disembelih tanpa nama Allah itu jelas ya, dan itu kan clear sekali. Tapi kalau terkait dengan substansi, dengan objek, bahwa misalnya katakan hewan yang hidup di dua alam, kenapa tidak boleh atau itu tidak ada di tengah-tengah subhat, kenapa? Tapi kemudian, misalnya penelitian tentang itu, nanti ketemu kenapanya, nah itu kan malah menjawab. Meskipun tidak semua ilmu-ilmu Al-Quran itu akan kemudian dibuktikan seperti itu nggak gitu. Kaitannya dengan misalnya, tuh di Al-Quran kan ada gini-gini. Sebetulnya ilmu kita itu hanya bagian dari Al-Quran yang kita baru temukan. Nah, karena itu, bersyukurlah kalau ada di wilayah itu malah. Yang tadi saya katakan, kita harus mampu menjaga gawang kita. Jangan sampai kebobolan. Gol, kalahkan kita. Dalam makna itu kegolahan itu apa? Yang kerjakan orang lain. Non-muslim misalnya gitu. Sehingga apa? Yang bisa menjawab mereka, nggak apa-apa kok, ini proteinnya tinggi, kenapa sih, bla 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 bla. Nah, jadi kembali ke tadi ya, jadi dalam koridor kita riset, kalau Anas pernah gitu ya, bahwa ya kita sudah bismillah, ini ilmu gitu. Bahwa kemudian saya mengorbankan banyak mencit, banyak anak ayam untuk ilmu. Ya, bahwa nggak boleh memang membunuh, gimana lagi bismillah gitu. Nah, sehingga itu hikmahnya barangkali seperti itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan atau ada yang mau disusulkan kira-kira kaitannya dengan apa yang saya jawab. Boleh mungkin Mbak Muftia. Muftia, silahkan. Oh, Prof. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti tadi lebih baik memang kita yang terjun untuk penelitian daripada orang yang tidak mengerti hukumnya ya, Prof ya. Ya, betul. Ya, nanti Mbak Muftia malah akan bisa menjawab ketika kemudian ada orang-orang yang betul-betul nggak ngerti dan memang perlu jawaban, ya Anda yang maju. Ini kami sudah meneliti nih, begini gitu. Loh, ya, kok meneliti sih? Katanya muslimah itu kan sesuatu yang bla bla. Oh, nggak apa-apa, justru itu ranah ilmu kok kita. Insya Allah satu ya. Lagi, Prof. Satu lagi pertanyaannya, Prof. Misalnya saya kan punya kucing, terus demi kebahagiaan manusia kan banyak sekali hewan-hewan yang disterilkan atau kupingnya dioperasi, dipotong, ya kakinya dipendekkan, seperti perubahan gen lainnya juga ada. Menurut pandangan Anda itu bagaimana, Prof? Ya, kan dalam Islam kayak kasihan gitu juga jual beli kucing sebenarnya kan tidak diperbolehkan, tapi ini malah sengaja dimodifikasi agar orang tertarik untuk membeli. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, kalau yang itu sebagian besarnya mengatakan itu nggak boleh. Itu hanya mengikuti selera, tidak untuk kebutuhan yang sesungguhnya. Saya lupa ayatnya ya, di Al-Quran surat apa itu yang menyatakan bahwa ya manfaatkanlah hewan ternak itu ya untuk kebutuhan kita. Allah tuh menciptakan ternak untuk kebutuhan kita. Dalam konteks tadi yang dicontohkan itu untuk kesenangan saja. Sementara itu sudah keluar dari naturnya.
keluar dari alaminya, ya, dari naturnya. Misalnya apakah ekor dipotong, ya, kemudian dikastrasi bahkan, ya, dengan dalih supaya populasi tidak meledak, ya, kemudian kuping juga gitu, ya. Lalu apalagi bahkan lebih ekstrimnya bukannya di kucing, di manusia kan dengan operasi plastik yang dipasang silikon sana sini. Nah, itu kan sudah mengingkari sunnah. Nah, itu sudah agak beda, artinya sudah jelas-jelas dilarang. Nah, kaitannya dengan tadi di hewan pun, sepanjang keperluannya adalah, karena di hewan pun juga ada kaidah yang secara normatif sebetulnya relevansi dengan agama sangat dekat, adalah yang disebut kesejahteraan hewan, kesrawan. Dalam koridor hewan, misalnya memang mau dimanfaatkan oleh manusia, tidak sekedar kesenangan tapi di sisi lain menyiksa, ya, atau keperluan apa? Contoh misalnya, ya, kalau misalnya hewan untuk produksi, untuk ternak, lalu ada konsep di hewan itu ada inseminasi buatan, dengan tujuan apa? Supaya kemudian yang dihasilkan anak-anaknya, misalnya sapi, domba, kambing, termasuk ayam pun ada. Itu yang unggul. Nah, kemudian unggul itu produksi daging bagus, itu untuk dikonsumsi. Itu positif. Tidak ada masalah, tidak ada benturan. Nah, kalau kemudian ini terkait dengan hewan lain yang tidak produksi tapi untuk kesenangan. Disebutnya apa? Hewan kesayangan. Kemudian, ini daripada nanti dia beranak karu-karuan banyak, kastrasi. Nah, di sini pengertian kastrasi, kalau untuk kesenangan seperti itu, ini sepertinya ada sebagian yang merasa itu manusia kan, tapi bahwa dari sisi hewannya dihilangkan itu naturnya, keadaan alamnya. Nah, kecuali kalau kastrasi konteksnya misalnya untuk menghindari karena ada penyakit, ya, kalau tidak dikastrasi nanti terjadi misalnya endometritis gitu, sehingga ya paling aman memang kemudian diangkat. Ya, sama juga kan di manusia pun kalau sudah ada peradangan yang kemudian akan berisiko, sudah nggak disarankan lagi untuk misalnya mempunyai keturunan, itu diangkat, ya, rahim atau uterusnya itu. Jadi di sini dipisahkan kalau keperluannya untuk produksi yang kemudian dimanfaatkan, itu insya Allah sepertinya nggak ada masalah. Tapi kalau yang kemudian untuk hobi sampai kemudian dipelihara ataupun dicoba untuk dilatih jadi ini itu, kemudian setelah dia mahir dipakai dieksploitasi untuk kesenangan manusia. Banyak kan ya, misalnya ada kera yang dilatih kemudian dipakai ini di pinggir jalan untuk cari uang, atau bahkan juga misalnya hewan-hewan tertentu yang dilatih khusus kemudian memang dieksploitasi untuk mendapatkan uang lagi begitu. Nah, di situ kalau tidak seimbang, ya ada unsur-unsur penyiksaan bahkan sampai mati, itu sudah jelas ranahnya sih. Mungkin demikian ya yang bisa dijawab ya. Prof. Berarti tadi nggak boleh Prof kita pelihara hewan hasil modifikasi tadi itu. Konsepnya ya, kalau hewan yang tadi itu konsepnya apa? Misalnya apa, kucing gitu ya. Kucing kemudian memang justru kan dipelihara dalam rumah ya. Lalu kaitannya dengan apa untuk kesehatan kucingnya sendiri, karena kalau kemudian konteksnya yang mana nih, misalnya di operasi gitu ya atau dikastrasi ya, supaya kemudian ya sudah dia cukuplah, nggak usah harus beranak pinak banyak. Nah, tujuannya di situ memang sih ya, memang secara alami ada yang dicegah, ada yang dihambat. Apa itu siklus reproduksinya. Nah, tapi kalau tujuannya adalah kalau kemudian semakin banyak populasi itu nanti akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Seperti lihat kucing kampung, seperti di PBB sendiri kan pernah ya gerakan kita mengendalikan itu, akhirnya nggak boleh kita membunuh, tapi kemudian kita hambat reproduksinya dengan cara kastrasi tadi. Kastrasi ya sudah, nanti secara alami dia seiring dengan usia, setelah tua dia akan mati karena usia, bukan dibunuh dengan kesengajaan dibunuh. Itu yang jelas nggak boleh gitu.
Jadi untuk mengendalikan populasi konteksnya di situ, karena kemudian nanti berpengaruh terhadap kesehatan, baik di hewan maupun di masyarakat, di manusianya. Nah, kalau yang dioperasi sana sini, dipotong ekor, potong telinga, itu sepertinya sudah nggak ada lagi. Itu akan bertentangan dengan kaidah animal welfare. Sudah nggak ada lagi. Oh ya, baik, Prof. Oh, Baik, iya, iya. mungkin Soalnya, Mbak Muftia, waktu kita udah habis, Prof. Mungkin nanti ya maaf Mas Johan. pertanyaannya boleh nanti kita cari waktu luang lagi, Prof. Mungkin teman-teman akan ada diskusi lagi. Mungkin lewat panitia mungkin nanti, Prof. Ya. Menyampaikan pertanyaannya. Tamadol, ya. Oke, Mbak Muftia, mohon maaf ya. Sangat seru sekali, banyak pertanyaan sebenarnya. Saya masih punya pertanyaan sebenarnya, Prof. Tapi karena memang waktu kita sudah 17.33 ya, sudah mau mendekati maghrib juga. Mungkin diskusi kita pada sore hari ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Sebelum saya tutup, mungkin sedikit yang dapat saya simpulkan bahwasanya semuanya itu pertama mungkin ilmu tauhid tadi, Prof ya. Pentingnya tauhid yaitu menyadari bahwasanya kita diciptakan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang Jepang tadi, Prof ya. Yang menciptakan semangka dan lain-lain. Nah, ditarik lagi ke keilmuan, artinya apapun aktivitas kita di dunia akademik ini hanya menciptakan, bukan menciptakannya, menemukan kebesaran-kebesaran Allah dan membuat kita kembali kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak, Prof. Ayahanda. Mungkin Ayahanda, kita panggil sama-sama Ayahanda, atas ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal jariah ke depannya. Semoga Ayahanda dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan afwan kalau ada kurang. Jazakallahu khair, Prof. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih Mas Johan, moderator yang luar biasa. Amin. Assalamualaikum. Ya Prof, sehat-sehat selalu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.